ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Program Safety on the Road pagi hari ini hadir untuk menemani Anda. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo yang akan memandu program Safety on the Road pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan juga program ini disiarkan bersama dengan Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, juga RGR Tulungagung FM 90,1, dan RSA Nganjuk FM 105,3, juga disiarkan di Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, sahabat, mesin panas tenaga bakal terkuras. Kenali sistem pendinginan agar tidak tekor banyak di kemudian hari. Ya, sahabat, di program Safety on the Road pagi hari ini nanti kita akan bahas tentang radiator, sang peredam panas mesin ya. Bukan panas hati tapi panas mesin ya. Oke deh, pagi hari ini via Zoom saya juga sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau ini fans saya ya, coach yang jadi fans saya. Kalau saya kemana-mana selalu kalau ada apa-apa WhatsApp gitu ya, sharing-sharing gitu sama beliau ya. Saking humble-nya ya, saya senang sekali pagi hari ini alhamdulillah bisa tersambung lagi dengan beliau untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama Coach dari Sigma Safety and Drive and Ride bersama Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Coach Arsyad? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Matahari juga cerah ini hari ini. Oh ya? Nah, sekarang gantian. Kalau kemarin di sini yang cerah, di sana mendung, rasanya saya pengen ke sana gitu kan, ke Gresik kan. Tapi pagi hari ini saya mau infokan Sidoarjo malah justru yang mendung sekarang. Oh gitu. Saya nggak tahu kenapa ini ya. Sekarang baru tanggal berapa padahal ya? Baru tanggal 22 loh. Masih ada seminggu lagi menuju akhir bulan ya. Kok sudah mendung gitu ya. Oke deh. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi Coach Arsyad dan juga menemani semua sahabat Jawa Timur yang pagi ini sedang menyimak program Safety on the Road. Ya, hari ini kita mau bahas yang meredakan panas gitu kan. Bukan itu ya, bukan yang diminum meredakan panas, itu beda ya. Itu adalah bla bla bla. Oh, jangan disebutin, nanti saya kena penalti ini nanti untuk iklan. Oke deh. Baik sahabat, radiator ini sang pereda panas mesin. Nah, ngomongin tentang mesin yang panas, sebelum ke radiator, mesin panas itu biasanya seperti apa dan apa sih penyebabnya, Coach? Ya. Kenapa kok mesin panas? Nah, itu dulu sebetulnya. Ya, kita tahu bahwa di mesin itu ada proses membakar bahan bakar kan gitu kan. Ada proses membakar BBM. Jadi begitu salah satu yang dihasilkan dari proses membakar bahan bakar ini adalah pertama adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Itu yang nomor satu. Yang kedua adalah adanya suara. Ya kan, makanya kalau kendaraan itu nyala mesti ada suaranya kan gitu kan, karena proses pembakaran. Yang ketiga adalah panas. Nah, ya kan, panas sama seperti Mbak Tika kalau masak menggunakan kompor itu kan ada proses pembakaran, panas kan gitu kan, ada panasnya digunakan untuk goreng telur, untuk memasak. Sama di proses pembakaran di kendaraan juga sama. Jadi efek dari pembakaran bahan bakar ini adalah adanya panas. Nah, panas ini kenapa kok harus dikeluarkan panasnya kan gitu kan? Mesin itu terbuat dari logam, ya kan? Jadi semua logam itu walaupun logam yang paling kuat pun itu punya batas untuk pemoean, punya batas untuk dia tahan terhadap suhu tingginya itu sampai seberapa. Nah, efeknya apa kalau suhunya terlalu tinggi? Kalau efeknya terlalu tinggi, suhunya terlalu tinggi, maka logam ini akan berubah
berubah bentuk. Kalau orang Jawa biasa ngomongnya molet, nah, kan gitu kan. Dia berubah bentuk, bisa berubah bentuk. Nah, bagaimana caranya agar mesin ini tetap aja gitu loh. Soalnya kalau dia sudah berubah bentuk, sudah berubah ukuran dan sebagainya, macam-macam efeknya, ya kan? Efeknya macam-macam. Kalau pistonnya itu mengembang menjadi lebih besar, padahal tempatnya kecil, efeknya apa? Ya efeknya dia akan macet, kan gitu kan? Nah kalau yang lain, kalau pistonnya macet, efeknya semua barang yang bergerak di situ, karena dia bergerak ada yang macet satu, maka efeknya akan merusak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mesin itu memerlukan suhu kerja mesin, ya. Suhu kerja mesin sekitar 80-90 derajat Celcius. Itu stabil di situ. Gunanya buat apa? Agar pembakaran sisa pembakaran bahan bakar ini tidak semuanya menjadi panas, gitu loh. Tidak semua menjadi panas, lebih banyak menjadi energi. Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk mengginingkan seperti apa? Macam-macam sebetulnya. Cara mendingan macam-macam. Kalau yang kita kenal untuk di kendaraan itu ada dua kan gitu kan. Kalau sepeda motor yang paling gampang aja, sepeda motor itu ada dua, menggunakan pendinginan udara langsung, ya kan, pendinginan udara langsung. Yang kedua adalah menggunakan radiator. Biasanya kendaraan-kendaraan yang besar itu menggunakan radiator, menggunakan apa istilahnya, pendingin udara sih sebetulnya, tetapi dibantu oleh air, kan gitu kan, dibantu oleh air. Nah, air ini disirkulasikan, jadi air itu sirkulasi di dalam mesin juga, Mbak. Dia akan berputar di dalam ruang mesin bersebelahan dengan oli. Nah, bersebelahan dengan oli, tetapi ada batasnya itu. Jadi mereka tidak pernah bercampur. Jadi seperti itu, bayangan seperti itu. Jadi fungsinya adalah pendinginan mesin. Dan kenapa mesin didinginkan? Agar tenaganya optimal. Nah, kita tahu pendinginan ada dua. Satunya pendinginan udara langsung. Itu tidak menggunakan radiator kalau sepeda motor. Sepeda motor biasanya kalau dia sepeda motor di bawah 125 cc, ya kan, di bawah 125 cc itu, dan dia bukan motor-motor yang kecepatan tinggi, dia menggunakan pendinginan udara. Paling gampang kalau motor itu, kalau dia menggunakan udara, di silindernya, di mesinnya itu ada sirip-siripnya itu. Nah, itu berarti dia menggunakan pendinginan udara. Di mobil apakah ada? Ada. Mobil yang dulu-dulu itu ada, Mbak. Contohnya adalah VW. Yeah. VW itu tidak menggunakan VW yang lama, nggih. VW yang lama itu dia tidak menggunakan pendinginan udara, tetapi menggunakan pendinginan udara tidak menggunakan pendinginan air, tetapi menggunakan pendinginan udara langsung. Itu ada dua, VW sama Porsche. Porsche itu juga sama. Yang lama itu dia menggunakan pendinginan udara langsung. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang ada macam-macam atau jenis-jenisnya gitu ya, Coach ya? Untuk radiator ini. Kalau boleh tahu, kalau radiator itu kan ini berarti kan tidak semua kendaraan itu sama begitu ya? Untuk modelnya ya, Coach? Iya. Kalau radiator itu kalau di kendaraan, di mobil, ya kan? Di mobil, kita ngomong di mobil, itu biasanya posisinya paling depan. Di belakangnya grill itu biasanya seperti itu. Kalau mobil-mobil sekarang di belakangnya grill itu, ya kan, bumper, grill, terus ada kondensor AC, ya kan gitu kan, kondensor AC, belakangnya kondensor AC itu radiator. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan di sepeda motor? Sepeda motor sama. Kalau untuk motor-motor sport itu karena mesinnya di depan, ada juga di bawahnya tangki itu, di bawah tangki kan ada frame, di bawahnya rangka itu ada radiatornya. Atau untuk motor-motor matic biasanya posisinya radiatornya ada di samping kanan biasanya. Cirinya adalah mereka ada kipasnya. Nah, yang paling gampang itu dulu. Jadi mau kendaraan ini menggunakan radiator apa enggak, itu nomor satu ada kipasnya biasanya, ya kan. Terus kedua, bentuknya gimana tuh? Kecil ya, Coach? Kenapa? Bentuknya seperti apa nih kipasnya? Kecil kalau gitu? Biasanya mengikuti diameter dari radiatornya, Mbak. Oh, oke. Ukurannya hampir segede radiatornya. Jadi kalau untuk radiator mobil kira-kira sekitar 70 cm gitu nggih, lebar tingginya 70 cm ya. Kira-kira radiatornya sekitar 50 cm.
Diameternya sekitar 50 cm. Kenapa? Kenapa ada fan-nya ini, ada kipasnya ini? Gunanya kipas ini itu mempercepat, Mbak. Mempercepat untuk proses pendinginan. Pendinginannya. Oke. Jadi cara kerjanya radiator sendiri itu gini, yang simple aja lah. Yang simple bisa kita bayangkan itu kalau kita minum, ya kan? Minum apa? Teh atau kopi yang panas. Ya kan? Ya. Nah, kopi dan panas itu kita ditaruh di cangkir. Nah, kan gitu kan. Untuk mempercepat dingin kan seperti itu kan biasanya. Ditaruh di cangkir, terus kita tiup. Sehingga apa? Sehingga kopi atau teh itu dia cepat dingin, kan seperti itu kan. Nah, fungsi radiator ini tidak ada bedanya dengan cangkir itu tadi. Nah, makanya fungsi radiator, kenapa kok radiator harus gede? Karena radiator itu fungsinya seperti cangkir itu tadi, Mbak, mempercepat pendinginan. Jadi sebetulnya yang mendinginkan itu adalah udara juga. Jadi untuk mempercepat air ini, jadi ceritanya air ini menyerap panas dari mesin, ya kan? Menyerap panas dari mesin, mereka terus masuk ke radiator. Di radiator air ini didinginkan oleh udara. Jadi posisinya seperti itu. Nah, fungsi radiator seperti apa? Yaitu tadi seperti cangkir pada saat kita minum minuman yang panas. Kayak fasilitator gitu ya, Coach ya, berarti ya. Betul, Jadi kalau airnya semakin besar, apa istilahnya? Cangkirnya semakin besar, piringnya besar gitu. Kan kopi atau teh itu kan cepat dingin, Mbak. Cepat dingin, ya. Nah, apalagi kalau kita tiup kan. Betul kan? Yeah. Nah, sama dengan di mobil. Jadi radiator ini seperti piring atau cangkir itu, kipasnya itu seperti kalau kita meniupnya. Nah, gitu loh. Bayangannya seperti itu. Bedanya adalah kalau kita minum kopi, begitu kita tiup, dingin kita minum kan seperti itu kan. Nah, kalau di radiator, begitu dia sudah dingin, dia dikembalikan lagi ke dalam mesin untuk menyerap panasnya mesin, gitu loh. Jadi diputar gitu ya. Betul. Yang bertugas memutar itu adalah pompanya. Jadi ada pompanya juga di situ, gitu loh. Pompa jadi kalau radiator itu tadi ya. Pompa air. Pompa airnya. Oke. Itu di mana letaknya, Coach? Kenapa? Untuk pompanya itu berarti di mana? Di dekat radiator itu juga berarti, atau di mana posisinya? Pompanya biasanya nempel di mesin, Mbak. Pompanya di mesin. Kenapa? Karena pompa ini kan harus berputar. Nah, dia mengikuti putaran dari mesin. Jadi dalam mesin itu kalau kemarin kita ngomong oli, ada pompanya untuk muter oli, ya kan? Nah, kalau ini juga sama, di radiator itu juga ada namanya pompa air di situ, gitu loh. Biasanya orang untuk biar gak bingung dengan pompa air yang ada di rumah, biasanya bengkel menyebutnya adalah water pump. Walaupun hasilnya sama kan, cuman beda bahasanya aja. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat gangguan-gangguan mana yang menyebabkan radiator ini tidak sempurna dan efeknya apa. Nah, nanti kita akan lihat ciri-cirinya seperti apa, ya kan? Karena ini penting. Kenapa? Karena mesin sudah overheat. Kalau mesinnya sudah terlalu panas, biasanya kalau di mobil itu kan ada penunjukan suhunya itu kan, Mbak, ya kan? Ada penunjukan suhunya. Jadi selain bensin itu juga ada penunjukan suhunya. Kalau suhunya dia sudah di atas 2/3, nah di atas 2/3 itu berarti dia sudah overheat, ya kan? Sudah overheat. Biasanya ada tandanya apa itu? H itu high berarti, bawahnya low. Jadi kalau ada garisnya tengah, biasanya suhu kerja mesin itu ada di tengah. Kalau dia masih di bawah berarti dia masih dingin mesinnya. Tapi kalau dia sampai 2/3 sudah mendekati H, itu hati-hati. Berarti ada kemungkinan ada masalah di radiatornya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipantau gitu ya. Coach, kalau saya di sepeda motor itu sering lihat ada kayak bentuk daun begitu warna hijau, itu kadang muncul warna hijaunya, kadang hilang gitu. Itu juga kalau di sepeda motor matic juga itu juga menandakan tentang panas dan dinginnya mesin sepeda motor apa, Coach? Rata-rata kalau untuk panas dan dingin itu biasanya dia ada jarum penunjuknya itu, Mbak. Ya kan? Jadi ada penunjuknya L atau H. Itu biasanya seperti itu, ya. Jadi biasanya tidak ditandai dengan
lampu, tetapi memang ada penunjuknya sehingga kita bisa melihat suhunya itu seberapa sih sebetulnya. Rata-rata seperti itu. Hampir semua mobil dan kendaraan, sepeda motor juga sama, itu seperti itu. L dan H biasanya tandanya seperti itu. Jadi kayak ada jarumnya, macam-macam. Ada yang bentuknya jarum, kalau yang digital juga berupa apa istilahnya bar gitu, nggih, ada kotak-kotaknya gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Nah saya belum tahu ini. Kalau yang hijau itu apa ya? Nah itu. Ini barusan ngobrol sama Franky katanya kayaknya itu tanda irit atau enggaknya gitu kali ya. Econo drive Eko, iya, benar-benar. Itu bukan ya, Coach? Bukan, beda ya? Bukan. Nanti kapan-kapan kalau econo drive itu kita berkendara irit, Mbak, istilahnya. Kita berkendara irit. Biasanya dipakai untuk biasanya ada econo drive, ada sport biasanya. Itu untuk setting untuk di mobil, biasanya untuk mobil atau motor itu setting untuk kecepatan tinggi atau kecepatan rendah atau ini pemakaian bahan bakar paling irit. Nah, itu nanti mungkin kita harus ngomongkan di apa istilahnya berkendara irit nanti kita bikin ini sendiri untuk berkendara irit. Segmen sendiri lagi ya nanti ya. Oke deh. Baik, nah sahabat Jawa Timur silakan untuk Anda yang pagi ini ingin bergabung ikutan sharing juga. Bersama dengan Coach Arsyad kita bahas tentang radiator nih. Silakan untuk Anda yang mau sampaikan pertanyaannya bisa dikirim ke nomor WhatsApp redaksi ya 0811 309 109 atau yang lagi nonton juga di Facebook kita live juga di YouTube live Suara Sidoarjo, LPPL Suara Sidoarjo, bisa manfaatkan kolom chat juga di sana. Coach sebelum dilanjutkan kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Hoax tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system,
dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Siska. Apa? Kenapa? Ada spek rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh, gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak
Percayanya aku, di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut, dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda pengen wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering, yuk ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Bright Toning, juga ada Acne Cure Treatment, dan juga DNA Salmon Skin Booster. Ada IPL juga dan masih banyak lagi. Dan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata, dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah berPEPOM. Ella Skincare di Jalan Ahmad Yani nomor 40, Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi bisa hubungi di 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat, semua bisa bersih berkilau. Sahabat, kita masih membahas tentang radiator ya pagi hari ini di program Safety on the Road ya, tentang radiator sang perda panas mesin ya. Dan pagi ini Coach, ini sebelum kita lanjutkan, saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih ada Pak Musaki yang ada di Skodono. Nah ini bergabung dengan kita ya pagi hari ini. Pertanyaannya ini ada beberapa Coach ya. Yang pertama yang ditanyakan, bisa nggak sih sebetulnya air pendingin digantikan dengan air mineral. Waduh. Terus terus kadang air radiator yang saya tahu itu kan ada yang warnanya hijau dan merah. Bedanya itu apa ya? Terus kita membedakan yang radiator yang asli itu warnanya seperti apa? Oh, ini ya. Oke, terima kasih untuk dua pertanyaannya yang sudah diberikan Pak Muzaki. Yang lainnya silakan. Saya masih menantikan, kita masih ada waktu selama kurang lebih setengah jam ke depan ya untuk ngobrol pagi hari ini. Silakan Coach. Pertanyaan nomor satu dulu. Apakah air radiator bisa diganti dengan air mineral? Jawaban saya bisa, Pak. Bisa ya Coach. Air mineral apapun ya? Cuman, kan saya ngomong bisanya bisa. Cuman efeknya adalah kalau air mineral itu dia ada mineralnya dalam air itu. Jadi semua air itu ada mineralnya. Pada saat dipanaskan, suhu panas, ya kan, mineral ini akan terlepas dan mineral ini akan menempel di dinding-dinding radiator. Bahayanya itu enggak. Jadi efeknya adalah mineral ini akan menempel di radiator. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, maka mineral yang menempel di radiator ini akan semakin banyak.
Sehingga mineral yang ada di air mineral ini pada saat dia menempel di radiator, lama-lama akan menyumbat radiator. Jadi radiator itu di dalam radiator itu isinya itu saluran-saluran kecil gitu, Mbak. Saluran air kecil-kecil gitu. Ya kan? Bentuknya tipis, panjang dari atas sampai bawah. Jadi mekanisme bentuknya seperti itu. Nah, kalau salah satu saluran ini atau beberapa saluran ini tertutup, kesumbat oleh mineral yang ada di air mineral itu tadi, efeknya adalah radiator tidak akan bisa mendinginkan dengan maksimal. Ya kan? Bayangannya adalah kita mestinya mendinginkan kopi dengan piring yang besar, cangkir yang besar, menggunakan istilahnya, bukan cangkirnya aja, piringnya kecil itu ya. Itu yang besar, tapi sekarang karena banyak yang buntu, maka yang bisa ditampung di situ airnya cuma sedikit. Efeknya apa? Air yang didinginkan juga akan semakin sedikit. Lama-kelamaan kalau radiatornya banyak yang buntu, maka suhu mesin akan naik. Efeknya seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu, apakah bisa menggunakan? Bisa, tapi efeknya seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari menggunakan air mineral. Sebetulnya kalau kita mau, ya kan, kalau di rumah atau air mineral ini sebetulnya masih lebih baik kita menggunakan air tanah, gitu loh. Lebih baik lagi kalau terpaksa air tanah yang air mateng itu yang sudah selesai dipanaskan itu kan biasanya kalau dia ada kapur atau apanya kan sudah nempel itu di bawah. Nah itu lebih baik lagi, gitu loh. Oh, bukan yang air mineral ini ya, yang. Kalau sebetulnya kalau kita mau idealnya. Ini harusnya H2O, Mbak. H2O murni, air murni sebetulnya yang harusnya dipakai di radiator. Kenapa? Karena air ini bersirkulasi terus, dia tidak bisa keluar kan gitu kan. Sehingga diperlukan air yang benar-benar tidak ada istilahnya tidak ada mineral apapun di dalamnya. Karena itu tadi akan menyumbat. Kalau air mineral itu istilahnya bahayanya air mineral itu, Pak Muzaki. Mungkin nomor 1. Nomor 2. Air radiator atau biasa kita sebut radiator coolant mana antara yang merah atau yang hijau. Sebetulnya warna-warna ini cuman istilahnya? Cuman merek dagang aja. Jadi setiap produk itu beda-beda mesti ya. Beda-beda. Nah, bedanya apa? Radiator coolant dengan air biasa. Radiator coolant ini sudah dicampur dengan bahan, ya kan? Bahannya apa? Itu kita tidak tahu, ya kan? Bahan konsentrat tertentu sehingga radiator coolant ini dia bisa cepat menyerap panas dari mesin dan dia juga cepat mengeluarkan panas yang dia tangkap ke udara. Bedanya itu. Nomor 1 itu. Kedua, kalau menggunakan radiator coolant ini tidak ada mineralnya di dalam. Karena tidak ada mineralnya, maka dia akan bersih di saluran radiator itu akan bersih. Mana yang terbaik? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan yang mesti kita harus tahu, mana yang terbaik? Kalau yang terbaik sebetulnya adalah radiator coolant yang berasal dari pabriknya. Jadi yang disarankan oleh dealer resmi, ya kan? Itu yang terbaik. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa radiator coolant, saya tidak bisa menyebutkan merek karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu isinya apa. Itu di situ ada beberapa materialnya yang saya kemarin beberapa waktu yang lalu sempat diskusi dengan tukang radiator itu. Mereka menyebutkan ada beberapa radiator coolant itu biasanya yang agak murah. Mereka menyebutkan yang murahan, Pak. Mereka ngomong gitu. Itu selain dia bahannya seperti itu, seperti radiator coolant yang biasa itu, ternyata radiator coolant yang murahan ini ternyata dia ada kemungkinan menggerus radiatornya, gitu. Sehingga radiator ini menjadi cepat bocor. Bahayanya di situ. Jadi kemarin saya pernah diskusi dengan tukang servis radiator itu gitu. Nah, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah silakan ditanyakan di istilahnya bengkel resminya. Radiator coolant-nya yang paling baik itu yang mana? Yang disarankan oleh pabrik. Kenapa? Karena itu yang sudah dilakukan pengetesan oleh pabrik. Mungkin itu, Mbak Tika. Oke, baik. Ya, ini ya Pak Muzaki ya sudah dijelaskan oleh Coach Arsyad. Semoga cukup
jelas ini bisa diterima nih. Oke. Nah, coach, berarti memang dari setiap kendaraan itu kan berarti menyesuaikan ya untuk cocoknya dengan menggunakan radiator yang mana gitu ya, sesuai dengan saran dari dealer resmi yang nggak boleh sembarangan juga gitu ya berarti ya. Oke. Nah, biasanya untuk radiator ini kita kalau punya kendaraan itu pengecekan tentang radiator itu apakah memang ada kurun waktunya begitu coach untuk pengecekannya atau perawatannya bagaimana juga gitu? Kita ngomong gangguannya dulu Mbak. Oke, gangguannya dulu aja. Nanti terakhir perawatan. Gangguannya apa? Gangguannya simpel sebetulnya kalau radiator ini. Ada yang bocor. Jadi sebetulnya sistem pendinginan dalam mesin itu, adalah closed circuit, artinya mereka tertutup. Ya kan? Mulai kalau kita urutkan mulai dari radiatornya, dari radiator masuk ke pompa, dari pompa masuk ke mesin, ya kan? Dari mesin mereka akan masuk lagi ke radiator. Di radiator ada ditambahin, ya kan? Biasanya ditambahin dengan reservoir atau penampungan air itu yang ada di luar radiator itu. Jadi di atas radiator itu ada selangnya kecil, di bawahnya tutup itu ada selangnya kecil menuju ke penampungan air. Lah, gunanya apa kalau ada penampungan air di situ? Kita tahu bahwa air ini kalau pada suhu tinggi dia akan mengembang. Nah, mengembangnya air ini ditampung oleh reservoirnya itu, gitu loh. Ditampung oleh reservoirnya ini, dan reservoir ini juga berfungsi kalau ada terjadi pengembunan atau penguapan dari radiator, ya kan? Sehingga dia butuh tambahan air, maka dia akan mengambil atau menyedot dari reservoir ini. Semua proses ini berjalan dengan normal, berjalan dengan lancar, asal tidak ada satupun kebocoran dalam sistemnya. Mulai di radiatornya sendiri tidak ada kebocoran, di selangnya sendiri tidak ada kebocoran, ya kan? Ditutupnya sendiri dia berfungsi dengan normal. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, gangguannya apa? Gangguannya biasanya simpel, ada kebocoran. Kebocoran sekecil apapun dalam sistem pendinginan ini, sekecil apapun, katakanlah, ini kan lubangnya cuma satu jarum gitu, ini mesti akan berpengaruh, tetap akan berpengaruh terhadap siklus ini tadi, putaran ini tadi, ya kan? Jadi pengaruhnya apa? Masalahnya cuma satu sebetulnya, bocor, kan gitu kan? Tapi efeknya kemana? Bocor ini di mana yang bisa terjadi kebocoran? Bisa di radiatornya. Tapi kalau radiator baru sih insya Allah tidak akan terjadi, ya. Kecuali kalau dia memang airnya habis, overheat, itu mungkin. Kedua adalah di selangnya, di sambungannya, di klemnya itu, ya, pengikatnya itu bisa juga, ya kan? Atau yang kecil, biasanya yang sobek kecil atau ada lubang kecil itu justru di apa istilahnya, di selang kecil yang dari radiator ke reservoir. Nah, itu ada selang kecil. Nah, cara mendeteksinya gimana kan gitu kan? Deteksinya gimana? Kalau mendeteksinya biasanya ini salah satu gunanya. Kenapa kok radiator coolant atau air radiator itu kok dikasih warna merah atau hijau atau biru macam-macam? Ini biasanya kalau bocor, Mbak. Kalau bocor ketahuan. Kelihatan dia. Ada warnanya di radiator itu, ada warnanya. Ada semu merah atau biru atau kuning. Jadi kayak buram gitu ya akhirnya ya? Ya, jadi kayak ada bekas bocor. Oh ya, ini berarti ada bocoran. Buram gitu biasanya seperti itu. Atau seperti bekas kena air panas gitu loh, itu kan ada bekasnya gitu. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Yalah, ini yang harus kita pahami. Kita harus tahu seperti itu, segera kita dibenarkan. Nah, berikutnya yang di reservoir. Nah, yang di reservoir itu, yang di penampungannya itu. Di penampungan itu ada tanda low dan tanda high di situ. Nah, kita ngisinya bagaimana? Kita mengisinya adalah di tengah-tengahnya atau di batas maksimal high. Jangan lebih dari high. Kenapa? Soalnya nanti kalau dia mengembang, air itu akan mengembang, maka yang di air yang ada di atasnya high ini akan terbuang juga. Nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada gunanya. Jadi mendingan pas di angka high itu tadi. Jangan di bawah low. Kalau dia di bawah low, bahayanya adalah dia tidak mampu untuk menarik
air reservoir, kalau dia kekurangan dia tidak bisa menarik reservoirnya dari reservoir. Nah, tadi Mbak Tika tanya perawatannya bagaimana kan gitu kan? Iya, Coach. Ini yang penting. Nah, proses ini mesti ada sebagian air radiator yang akan menguap walaupun kecil sekali, tetapi tetap akan mesti ada. Nah, cara pengetesannya yang gampang itu adalah pada saat kita mau memanaskan mobil, saat kita akan menggunakan mobil, itu bisa aja dicek di reservoirnya, Mbak. Reservoirnya aja, nggak ada masalah. Ataukah dia di setengahnya, atau ada di high, atau berlebihan, kan gitu kan. Nah, usahakan dia ada di high. Posisinya seperti itu. Yang simpel adalah pengecekannya adalah seperti itu. Kalau setiap pagi kita mau pergi, itu sekalian kita mengecek yang lain, sekalian dipanasin, dilihat itu. Kalau dia airnya itu berkurangnya, setiap hari berkurangnya sedikit, katakanlah nambahnya cuman ya katakanlah 2-3 minggu baru nambah sedikit lah, itu berarti nggak ada masalah. It's okay, berarti nggak ada kebocoran dalam sistem. Tetapi kalau dalam 1 minggu atau mungkin dalam hitungan hari, katakanlah 2-3 hari dia turunnya banyak, ya kan, di reservoir turunnya banyak, nah ini ada kemungkinan adanya kebocoran di sistem. Tetapi dia belum terlalu parah sehingga radiator ini, mesin ini belum terganggu fungsi kerjanya. Nah, kalau dia benar-benar di bawahnya low, benar-benar habis, maka indikator yang ada di dashboard itu akan naik. Makanya tadi awal saya nyampaikan, kalau indikator itu sudah mulai naik dengan cepat dari separuh naik ke 3/4, terus naik lagi, nah ini hati-hati. Kalau sudah seperti itu berarti ada masalah gede di situ, berarti kebocorannya cukup besar, sehingga suhu dari mesin akan semakin tinggi. Nah, gangguannya apa? Macam-macam, Mbak. Bisa sistem radiatornya, bisa pompanya, bisa ada kebocoran dan sebagainya. Bisa juga kipasnya. Nah, kadang-kadang kipasnya nih yang masalah juga. Jadi bisa juga kipasnya yang mengalami masalah. Harusnya dia nyala, ternyata dia nggak mau nyala. Nah, efeknya adalah yaitu tadi kopi yang di atas piring itu tadi kalau nggak kita tiup juga lama kan dinginnya kan. Nah, efeknya seperti itu. Jadi kipas ini juga penting sekali, penting untuk mempercepat dengan biasanya kalau overheat itu selain kalau tidak ada kebocoran, salah satu ciri kebocoran itu ada tetesan air di bagian depan mesin, di bagian bawah tapi posisinya di depan. Kalau posisinya dia di tengah itu berarti AC, tetesan air AC aja, condensing dari AC aja. Kalau dia posisinya di depan ada tetesan air, itu berarti ada kebocoran di situ. Gambarannya seperti itu, Mbak, untuk apa istilahnya gangguannya. Perawatannya seperti apa? Yaitu tadi, kita teratur aja melihat di reservoirnya itu. Serta kita pada saat, terutama ini, pada saat kita di jalan macet, Mbak. Saat kita di jalan macet, kita harus sering melihat indikator suhu itu. Kalau semuanya everything berjalan dengan lancar, insya Allah dia tidak ada masalah. Tetapi, kalau dia ada masalah di radiatornya, suhunya dia akan mulai naik dari setengah dia mulai naik ke atas. Kalau naiknya cepat, ya kan? Begitu 3/4 matiin aja dulu, dicek dulu. Itu cara yang paling benar, dicek dulu. Nah, kenapa ada beberapa mobil sport? Nah, mungkin orang-orang berpikir loh, mobil sekelas Ferrari, Lamborghini kenapa bisa terbakar? Nah kan gitu kan? Ini masalahnya adalah mobil-mobil sport ini itu dirancang untuk kecepatan tinggi. Ya kan? Karena dia dirancang untuk kecepatan tinggi, maka asumsi dari yang membuat adalah kecepatan mobil ini tinggi. Jadi kecepatan mobil semakin tinggi kecepatannya, anginnya juga semakin kenceng kan, Pak? Angin ini dari ini juga membantu pendinginan mobil. Nah, efeknya adalah kalau mobil-mobil sport ini dipakai di jalan yang macet, efeknya apa? Efeknya radiatornya tidak mampu untuk menyerap semua panas dari mesin, karena mesinnya kan mesin performer tinggi itu kan panasnya juga lebih gede kan. Nah, efeknya adalah radiatornya tidak mampu. Begitu radiator tidak mampu, mesinnya yang panas kan gitu kan. Mesinnya panas, kalau diterusin efeknya apa? Rusak dan terbakar. Jadi seperti itu. Jadi untuk mobil-mobil, ya mohon maaf ini,
Kalau yang punya mobil-mobil sport sekelas Ferrari, sekelas Porsche, sekelas Lamborghini, itu hati-hati. Hati-hati saat berada di jalan macet pada saat siang hari, ya kan? Kalau jalannya nggak macet nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau jalannya macet, hati-hati. Jadi pada saat membuat road plan, ya membuat road plan harus diperhatikan itu posisi panasnya. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, untung aja saya cukup Sigra aja ya Coach. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Oke, Coach, ini ada Pak Sarnubi yang menanyakan, bisa tidak sih sebetulnya kalau radiator motor itu bisa diganti juga dengan saling bertukar ya antara radiator motor dengan radiator mobil. Bisa nggak sih sebetulnya? Bisa Mbak, nggak ada masalah. Jadi radiator motor ditukar dengan radiator mobil bisa. Cuman ukurannya sebesar apa kan gitu kan? Motor kan radiatornya kecil Mbak. Iya kan? Radiator motor kan kecil, sebentar radiator mobil segitu gedenya kan gitu kan. Nah ini apanya? Kalau bagian dalamnya ya boleh, silakan ditukar asal bahannya sama, gitu kan? Terus jumlah sirip-siripnya di dalam, jumlah lubang-lubangnya di dalam sama, gitu kan? Insya Allah bisa, tidak ada masalah ditukar seperti itu. Tetapi kalau ditukar apa istilahnya? Gelondongan, gitu kan? Seperti itu ya, kita memperhitungkan ukurannya. Kalau ukurannya radiatornya mobil kan gede-gede itu Mbak. Kalau ditaruh di motor, tahu mau ditaruh di mana, kan gitu kan? Nomor satu itu, kedua pompanya. Pastikan pompa water pumpnya itu tadi. Kalau radiatornya semakin besar, maka water pumpnya juga harus semakin besar juga. Kenapa? Kalau dia tidak besar, maka dia tidak bisa mendorong air ini mengalir ke seluruh bagian dari radiator. Itu dulu Pak Sanubi yang harus diperhitungkan. Tapi kalau bagian dalamnya Pak, kisi-kisinya itu monggo silakan bisa dipakai. Selama ukurannya sama, ya kan? Jumlah kisi-kisinya sama, itu monggo silakan bisa dipakai. Itu Mbak Tika. Iya, baik. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Pak Sanubi. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, saya masih punya waktu. Ini kita sudah tinggal 2 menit aja, nggak kerasa ini Coach ya. Nah, oke deh. Baik Coach, berarti kalau misalkan nih kita mau beli air radiator sendiri nih tanpa melalui dealer resmi gitu Coach, itu perlu pengecekan, yang jual harus tanya dulu kendaraannya apa, atau kita bisa pilih aja merek-merek tertentu gitu mungkin Coach? Ini memang yang kalau seperti itu kita sebetulnya bisa aja, kita pilih aja, enggak ada masalah, gitu kan? Kita pilih aja, enggak ada masalah. Cuman yang saya menyarankan adalah kita tahu merek yang direkomendasikan oleh pabrik, karena itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebetulnya apakah dengan menggunakan air radiator yang lain bisa aja, enggak ada masalah. Kondisi emergency kita ada di contohnya gitu. Kita di jalan tol, radiatornya habis, adanya cuma air mineral, ya monggo nggak apa-apa, pakai aja air mineral itu. Tetapi nanti begitu sudah servis, kan, monggo silakan ganti. Artinya seperti itu. Kondisi emergency adanya air, mohon maaf ini, air sumur, nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Air sungai nggak apa-apa, asal bersih loh, itu nggak apa-apa. Semua air bisa digunakan, Mbak, kan? Semua air bisa digunakan untuk radiator ini pada kondisi emergency. Tetapi pada saat kondisi normal, saat servis, monggo dikembalikan ke standar pabrik. Tujuannya apa? Agar kendaraan ini bisa awet. Itu aja sih sebetulnya. Agar kendaraan bisa awet, gitu loh. Jadi radiatornya juga awet, tidak terjadi penyumbatan dan sebagainya. Itu aja. Kalau kita menggunakan air yang lain, monggo, nggak ada masalah. Asal, contohnya ini, Pak Musagi aku tetap lebih suka pakai air mineral. Nggak apa-apa, monggo silakan. Tetapi paling tidak setahun sekali, atau ya kira-kira setengah tahun sekali, itu sering dibuka tutup radiatornya, dilihat apakah di situ ada pengendapan apa enggak, ada kristal-kristalnya apa enggak di situ. Kalau di situ ada pengendapan, ada kotoran-kotorannya yang nempel di sirip-siripnya itu, di lubang-lubang kecil itu, monggo dibawa ke tukang radiator untuk dibersihkan. Ini ada teman-teman di studio juga ada idam ini Coach, sharing barusan, katanya pernah menggunakan mobilnya itu dikasih air biasa, tapi akhirnya mobilnya panas gitu. Begitu diganti air radiatornya, itu biar bisa dingin gitu katanya gitu. Jadi tadi kalau ada yang menanyakan
Pak Muzaki tadi di Sukodono, bisa nggak air radiator diganti air biasa? Ya bisa, tapi akhirnya ini ada contohnya nih coach yang udah pernah nyoba. Katanya tetap panas gitu kalau diganti air biasa gitu coach. Betul. Oke. Jadi itu efek-efeknya seperti itu. Kita boleh kondisi emergency boleh, tetapi begitu nanti sudah dilakukan servis, monggo dikembalikan ke kondisi aslinya. Mungkin gitu. Ya, baik, dan tidak terasa di sesi akhir coach ada pesan penting closing remarks dari apa yang sudah kita diskusikan pagi ini coach. Silakan. Radiator itu menjadi salah satu istilahnya bagian dari kendaraan yang sangat penting karena dia akan menyerap panas. Lakukan perawatan, pengecekan, gitu. Ya kan? Lakukan pengecekan sebelum kita berkendara, terutama kalau kita mau berkendara jauh, ya kan? Caranya adalah lihat di reservoirnya itu aja, pastikan semuanya dalam kondisi normal, ya kan? Padahal batasan di reservoir juga dalam kondisi baik, jangan berlebihan. Pastikan tidak ada kebocoran sama sekali, tidak ada tetesan air sekecil apapun, ya kan? Itu agar kita bisa yakin saat kita berkendara. Pada saat di jalan, terutama jalan yang macet, kita harus sering melihat indikator dari suhu kerja mesin. Jangan sampai mengalami overheat. Karena begitu kita mengalami overheat, banyak masalah nanti yang akan muncul. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, sahabat, semoga apa yang sudah kita diskusikan pagi ini bermanfaat ya untuk Anda semua. Dan Coach Arsyad, nanti kita pekan depan insya Allah akan ketemu lagi tentunya dengan tema pembahasan lainnya, begitu ya? Oke, siap. salam untuk semua keluarga yang ada di Gresik Coach. Salam sehat selalu untuk Coach Arsyad juga seluruh keluarga. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.